Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Natasha dengan NIM STE 202203027 akan mempresentasikan UTS Review Jurnal Penelitian yang telah saya rangkum dengan judul Sistematik Literatur Review Analisis Metode Agil dalam Pengembangan Aplikasi Mobile. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang masalah. Yang pertama, ada pertumbuhan pesat aplikasi mobile. Penggunaan smartphone yang semakin canggih dan berkembang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan pengembangan aplikasi mobile secara cepat dan efisien. Lalu yang kedua, kebutuhan metode yang fleksibel dan responsif. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut diperlukan pendekatan pengembangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang ketiga, keterbatasan metode tradisional. Metode ini dianggap kurang fleksibel dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga sehingga tidak mampu menjawab dinamika kebutuhan secara cepat. Lalu yang keempat, popularitas metode agil. Metode agil ini menjadi pilihan karena mampu meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan kolaborasi dalam pengembangan aplikasi mobile. Lalu berikutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah apa saja model dalam penggunaan metode agil ini yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile. Lalu yang kedua, bidang apa sajakah yang mengimplementasikan metode agil dalam pengembangan aplikasi yang berbasis mobile? Lalu yang ketiga, apa saja literatur yang relevan dan mendukung analisis penggunaan metode agil dalam pengembangan aplikasi dari tahun 2015 sampai 2020? Lalu berikut adalah tujuan penelitian beserta penjelasannya. Yang pertama, untuk mengetahui tren model apa saja yang digunakan dalam metode agil yang berbasis mobile. Tujuan ini untuk mengidentifikasi model-model agil yang paling umum dan banyak digunakan. Lalu yang kedua, mengetahui bidang apa sajakah yang mengimplementasikan metode agil dalam pengembangan aplikasi mobile. Tujuan ini untuk memahami tema atau bidang penelitian yang paling banyak menerapkan metode agil. Lalu yang ketiga, menyajikan gambaran umum dan analisis terhadap penggunaan metode agil dalam pengembangan aplikasi mobile berdasarkan literatur. Tujuan ini untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tren, model, dan bidang aplikasi mobile. Lalu ada manfaat penelitian yang mencakup beberapa aspek seperti yang pertama memberikan gambaran tentang tren penggunaan model agil dalam pengembangan aplikasi mobile. Manfaat ini membantu untuk mengembangkan peneliti memahami metode agil apa yang populer dan efektif. Lalu yang kedua, menyediakan informasi tentang bidang atau tema utama yang menerapkan metode agil. Manfaat ini berguna untuk pengembang dan peneliti dalam menentukan fokus bidang yang sedang tren dan membutuhkan inovasi dalam pengembangan aplikasi mobile. Lalu yang ketiga, memberikan dasar empiris untuk pengembangan dan penyempurnaan metodologi agile. Manfaatnya adalah sebagai acuan untuk pengembangan metodologi, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses pengembangan aplikasi. Lalu batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, fokus pada literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu seperti 2015 sampai 2020. Batasan ini membatasi lingkup studi hanya terhadap literatur yang dipublikasikan. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR untuk analisis model agil dan bidang penerapan. Batasan ini menyatakan bahwa penelitian hanya mengkaji literatur yang tersedia dan terpublikasi secara resmi. Lalu yang ketiga, tidak membahas detail implementasi teknis dari masing-masing metode agil. Batasan ini menyatakan bahwa penelitian tidak membahas proses teknis atau akses operasional dan pengaplikasian metode agil. Lalu yang keempat, hanya fokus kepada bidang dan model dalam pengembangan aplikasi.
tanpa memperinci aspek lain yang seperti tantangan, kendala, atau faktor keberhasilan. Lalu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis literatur sistematis atau sistematis SLR. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis literatur yang terkait dengan penggunaan metode Agile. Lalu yang kedua, pengumpulan data melalui pengkajian literatur publikasi. Data ini diambil dari makalah atau artikel yang relevan yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 sampai 2020. Lalu yang ketiga ada analisis kuantitatif terhadap data literatur. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi persentase penggunaan model-model Agile. Lalu ada pun subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian, yaitu literatur atau studi yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2020. Lalu yang kedua, peneliti dan proses metodologi SLR sebagai alat analisis. Lalu yang ketiga, model-model agile yang diungkapkan dalam literatur. Yang keempat, data dan studi literatur terkait pengukuran keberhasilan atau efisiensi model agile. Lalu untuk objek penelitiannya yang pertama, konten dan hasil literatur tersebut terkait penggunaan metode agile. Lalu yang kedua, literatur ilmiah dan dokumen yang dikaji secara sistematis. Yang ketiga, data dan informasi tentang model agile yang digunakan. Lalu yang keempat, aspek praktis dan evaluatif dari penerapan agile yang tidak dianalisis secara langsung. Lalu adapun hasil penelitian. Yang pertama, jumlah literatur yang ditinjau. Meninjau sebanyak 44 literatur terkait penggunaan metode Agile. Yang kedua, model Agile yang paling sering digunakan adalah Extreme Programming atau XP dengan presentase 41%. Lalu yang ketiga, metodologi yang digunakan adalah SLR, mengikuti tahapan seperti perencanaan, pencarian, penilaian, dan ekstraksi data. Lalu yang keempat, proses analisis dan validasi. Studi dilakukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi serta penilaian kualitas. Yang kelima, kesimpulan utama, yakni penggunaan model XP sebagai yang paling dominan menunjukkan terhadap pendekatan agile yang lebih teknis dan juga literatif. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan pada penelitian. Untuk kelebihannya yang pertama mencakup berbagai studi selama periode 5 tahun yang memberikan gambaran tentang tren dan penggunaan Agile. Lalu yang kedua, XP fokus pada pengembangan yang cepat dan penekanan pada kualitas kode melalui praktik seperti coding berpasangan. Lalu yang ketiga, fokus pada produktivitas yang menunjukkan bahwa Agile sangat efektif membantu meningkatkan efisiensi. Lalu kekurangan pada penelitian ini meliputi yang pertama, jumlah literatur relatif terbatas. Lalu yang kedua, terlalu berpusat pada aspek produktivitas yang bisa mengabaikan faktor lain seperti kualitas pengguna dan juga aspek keamanan. Lalu yang ketiga, bergantung pada presentasi penggunaan yang minim, menunjukkan kurangnya adopsi luas dan kurangnya pengetahuan tentang model-model ini. Lalu yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi untuk penelitian ini. Yang pertama, pengembangan model hibrid. Untuk mengingat keunggulan masing-masing model agile, sebaiknya peneliti dan praktisi mempertimbangkan pengembangan adopsi model hybrid. Lalu yang kedua, studi empiris dan juga kasus nyata. Penting dilakukan studi lapangan secara mendalam untuk memahami penerapan dan efektivitas model agile tertentu. Lalu yang ketiga, pengembangan framework implementasi. Perlu dikembangkan kerangka kerja atau panduan praktis yang memuat strategi dan praktik terbaik untuk penggunaan atau penerapan Agile dalam pengembangan aplikasi mobile. Terima kasih, sekian dari presentasi dari jurnal yang telah saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.